Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan anak-anak-Mu ini, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, amin. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Wahyu pasal 3 ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudariku yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini adalah bagian dari pesan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Sebuah jemaat kecil yang tidak begitu kuat secara jumlah dan pengaruh. Tetapi mendapatkan pujian luar biasa dari Tuhan karena kesetiaan mereka. Di tengah tekanan, di tengah godaan, di tengah ancaman, mereka tetap setia memegang firman Tuhan itu. Dan Tuhan sendiri berkata kepada mereka, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalimat yang singkat ini mengandung makna yang dalam. Bukan hanya sebagai sebuah peringatan, tetapi juga sebagai dorongan agar setiap orang percaya hidup dalam kewaspadaan dan ketekunan sampai Tuhan datang kembali. Ketika Tuhan berkata, aku datang segera, itu bukan hanya sekedar janji kosong atau ancaman, melainkan sebuah kepastian yang mengandung harapan. Ingat saudara-saudaraku semua, dunia bisa berubah, waktu bisa berlalu, dan manusia bisa melupakan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya. Banyak orang saat ini hidup seolah-olah waktu masih panjang. Seolah-olah Tuhan tidak akan datang dalam waktu dekat. Mereka hidup dan larut dalam rutinitas, sibuk mengejar dunia, tenggelam dalam kenyamanan yang mereka bangun sendiri. Dan tanpa sadar, mereka akhirnya mulai kehilangan semangat rohani yang dulu telah orang tua mereka tanamkan dalam diri mereka. Padahal Tuhan ingin kita agar selalu berjaga-jaga supaya hati kita tidak tertidur dan iman kita tidak menjadi dingin dan beku. Ketika Tuhan berkata, peganglah apa yang ada padamu, Ia sedang menegaskan bahwa apa yang sudah kita miliki di dalam Dia, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan kesetiaan, harus dijaga dengan sekuat tenaga. Tidak semua orang diberi iman yang besar, saudara-saudaraku semua. Tidak semua orang punya kemampuan yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak menuntut yang besar kepada kita. Ia hanya menuntut kepada kita kesetiaan. Peganglah apa yang kamu miliki saat ini. Mungkin itu iman yang sederhana, yang percaya Tuhan sanggup menolong. Mungkin itu kasih kecil yang membuat kita tetap berbuat baik walau disakiti. Atau mungkin itu adalah bentuk pengharapan yang bertahan di tengah-tengah doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan tahu kita lemah, tapi Dia ingin kita tetap tidak menyerah. Karena iman yang kecil yang kita miliki itu mampu membuat kita bertahan di tengah badai yang menyala-nyala, yang mengombang-ambingkan hidup manusia yang lemah dan tidak mau bersyukur dan berdoa. Saudara-saudariku semua, ketika Tuhan berkata supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, Ia sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang sangat berharga di ujung perjalanan iman kita, yaitu mahkota kehidupan, lambang dari kemenangan dan kemuliaan kekal yang akan diberikan Tuhan langsung kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Tetapi saudara perlu ingat, mahkota itu bisa saja hilang jika kamu lemah, jika kamu lengah. Iblis tidak bisa mencabut keselamatan dari kita. Tetapi ia bisa membuat kita kehilangan fokus, kehilangan semangat, kehilangan tujuan hidup. Bahkan pada akhirnya ia berupaya semaksimal mungkin untuk melepaskan iman kita kepada Kristus. Dunia datang dengan segala tawarannya, datang dengan kesenangannya, kenyamanannya, popularitas dan uang. Dia bisa menjadi seorang pencuri yang perlahan-lahan mengambil perhatianmu dan kasih kita dari Tuhan. Bahkan diri kita sendiri dengan rasa malas, kecewa, dan keputusasaan bisa menjadi penyebab utama kita kehilangan mahkota yang sudah Tuhan letakkan dalam diri dan hati kita. Karena itu saudara-saudariku semua, firman ini mengajak kita untuk bertahan. Bukan hanya di masa-masa mudah, tetapi di masa-masa yang justru lebih sulit. Saat doa-doamu belum dijawab, tetaplah percaya. Saat orang lain mengecewakanmu, tetaplah setia. Saat dunia memandangmu rendah dan hina, percayalah
Tuhan selalu ada di sampingmu, memegang bahumu, menguatkan kamu di saat orang lain tidak mempercayakan hidupnya padamu. Saudara-saudaraku semua, ingatlah bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia punya tujuan yang istimewa untuk kita. Dan tujuan itu akan kita perjuangkan supaya kelak kita mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu saudara-saudaraku semua, jangan pernah lepaskan mahkotamu. Jangan biarkan godaan, tekanan, ataupun kekecewaan mencuri sukacita dan imanmu. Peganglah apa yang ada padamu. Walau itu tampak kecil, karena yang kecil di tangan Tuhan akan menjadi besar. Dan yang setia dalam perkara kecil akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ingatlah selalu, Tuhan kita tidak pernah terlambat dan tidak pernah lupa. Ia datang segera dan Ia datang untuk menepati janjinya. Janji yang Ia janjikan dahulu 2000 tahun yang lalu. Untuk itu saudara-saudara semua, marilah kita hidup dengan hati yang berjaga-jaga. Iman yang teguh dan pengharapan yang menyala-nyala. Sebab sebentar lagi kita akan melihat Dia muka dengan muka. Dan pada hari itu, semua jerih payahmu yang telah engkau korbankan selama ini akan menjadi kemuliaan yang kekal di hadapan Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.